kembali lagi klub-klub Liga 1 yang bermunculan untuk menolak melepas pemainnya ke timnas U23 di bulan April nanti saat Sintayong dan anak asuhnya menjalani Piala Asia U23 di Qatar. Kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesikol, dan bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, ya kabar yang kurang baik ya, kini berasal dari klub-klub Liga 1 setelah kemarin Persija Jakarta melalui pelatihnya menyatakan bahwa kemungkinan tidak akan melepas pemainnya ke Piala Asia U23 dikarenakan perbenturan dengan jadwal mereka, karena mereka sedang mengejar posisi untuk ke Championship Series. Kemudian Borneo FC juga melihat nanti bagaimana perkembangan timnya yang sekarang masih di posisi puncak dengan selisih 12 poin. Nanti akan melepas pemainnya atau tidak yang U23. Sekarang bermunculan lagi. Yang pertama dari klub PSS Sleman melalui pelatih mereka ya, Djokovic, mengatakan bahwa Hoki Caraka tidak akan kami lepas ke Piala Asia Qatar April nanti. Dia pemain yang sangat penting untuk kami. Saya tidak bisa melepas begitu saja karena kami butuh dia pada sisa laga. Tapi jika ada jeda liga dan timnas memanggil dia, saya tidak masalah. Namun kalau saat liga masih bergulir, tentu sulit bagi saya untuk melepaskan dia karena liga masih jalan dan PSS Sleman hanya punya 2 striker. Dan ini kabar yang kurang baik ya. Hoki Caraka juga tentu saja nantinya bersama Ramadan Sananta mungkin akan menjadi andalan timnas U23 di Piala Asia nanti. Dan ini tentunya kabar yang kurang menyenangkan untuk Coach Sintayong dan jadi dilema untuk Coach Sintayong. Berkurang lagi pilihan striker di lini depan. Kalau dari liga lokal misal Hoki Caraka, Ramadan Sananta, kemudian mungkin nanti ada pemain-pemain lain. Kalau di diaspora ada Rafael Strike, mungkin dia tidak bisa dipanggil juga. Ini tentu akan menjadi PR besar untuk Coach Sintayong, bagaimana kemudian untuk mengolah lagi formasi dan juga tentu saja starting line up-nya ya. Selain PS Sleman juga ada pelatih Persita yaitu Divaldo ya. Divaldo mengatakan bahwa belum bisa memastikan akan melepas pemainnya jika Coach Sintayong memanggil salah satu pemainnya atau beberapa pemainnya ikut Piala Asia U23 nanti di Qatar ya. Karena kalau di jadwalnya memang akan dipanggil untuk TC dulu tanggal 31 Maret di Dubai. Setelah itu langsung ke Qatar, dan dia mengatakan kami akan diskusi dengan manajemen dahulu siapa yang bisa ke sana atau mendapat panggilan. Nanti akan dikasih tahu. Dia mengatakan kembali, saya tidak mau fokus ke klub lain karena kami tahu tahun sebelumnya dan sekarang banyak klub yang main dengan pemain U23. Akan tetapi kami tahu peraturan tahun ini harus ada 1 pemain U23 yang main inti. Jadi saya mau fokus ke pertandingan, ke depan kami lihat. Jadi dia juga belum tentu akan melepas pemainnya karena tadi ada aturan juga dari Liga 1 yang menyebutkan bahwa harus ada 1 pemain U23 yang main di tim inti. Jadi kemungkinan kalau ada salah satu pemainnya atau salah 2 pemainnya yang dipanggil Sintayong, kemungkinan besar mungkin bisa dilepas salah satunya saja ya. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh pelatih Divaldo ini, dan tentu saja ini sedikit banyak akan mengurangi kekuatan dari timnas U23, apalagi dengan target lolos dari fase grup dan 8 besar, dan juga Coach Sintayong yang menargetkan lolos ke semifinal dan juga mungkin ke Olimpiade 2024 ini dengan arah yang 3 besar. Maka harusnya
skuad full tim ya, full tim seperti ya yang kemarin di Piala Asia. Di Qatar juga kan kebanyakan pemain-pemain di bawah under 23 ya. Kemudian Hernando, kemudian ada Arhan, ada ada siapa, Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hubner, ada Ilkan Bagot, ada juga Ivar Jenner, ada Marcelino, ada Rafael Strike, ada Ramadan Sanangara, ada Oke Caraka, dan ini pemain-pemain yang memang sudah dipikirkan oleh Coach Sintayong untuk berjenjang. Jadi selain mereka diberi menit, kalau diberi menit bermain di timnas senior, mereka dipersiapkan untuk timnas U23. Jadi berkesinambungan ya. Jadi mereka ini memang dipersiapkan untuk menjadi pemain-pemain masa depan timnas Indonesia. Jadi inilah generasi emas, menurut saya generasi emas timnas Indonesia, karena masih muda dan mereka sudah mempunyai pengalaman dan juga memiliki skill yang memang di atas rata-rata pemain-pemain yang lain. Jadi harusnya AFC U23 nanti menjadi ajang bagi pemain-pemain ini untuk menunjukkan kepada tentunya khayal Asia ya, karena Piala Asia dan mungkin banyak dari skot dunia yang nanti akan melihat di situ ya. Jadi semoga ada solusi pembicaraan dari PSSI maupun dengan manajemen klub dan juga Coach Sintayong untuk pelepasan pemain-pemain yang nanti akan dipanggil oleh Coach Sintayong di AFC U23 di bulan April nanti. Jadi dengan full tim, Sintayong pun saya kira dengan target 8 besar, minimal 8 besar itu akan bisa direalisasikan walaupun tidak mudah. Kita doakan saja semoga pelatih-pelatih klub lokal maupun yang klub-klub Eropa bisa melepas pemain-pemainnya, dan yang sudah pasti itu Arhan ya, Pratama Arhan sudah pasti Suwon FC mengizinkan dia untuk bermain untuk Piala Asia U23 nanti, dan semoga pemain-pemain lainnya pun bisa menyusul. Jadi Garuda Muda siap merajai Asia. Oke, sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.